Hai, halo. Kita membicarakan hari ini tentang penyakit yang disebut dengan melena. Apa sih melena itu? Melena itu buang air besar kita seperti warna aspal. Konsistensinya kayak bubur gitu ya. Nah, melena ini adalah wujud dari pendarahan yang berasal dari bagian atas saluran pencernaan kita, yaitu dari kerongkongan, dari lambung, dan dari usus 12 jari atau usus halus kita. Nah, karena perjalanannya agak panjang, maka warnanya tidak lagi menjadi merah seperti darah, tapi justru hitam seperti warna aspal. Kita menyebutnya dengan istilah melena. Biasanya disertai dengan muntah, dan muntahnya itu berwarna merah segar. Pendarahan pada saluran cerna atas ini biasanya itu cukup banyak sehingga menimbulkan keluhan yang cepat. Dan tubuh kita ini kalau mengalami melena itu biasanya kan pendarahannya cukup banyak. Darah yang keluar berliter-liter sehingga tentu akan mengganggu klinis si pasien. Beda dengan penurunan darah atau penurunan hemoglobin yang berlangsung cukup lama, berbulan-bulan, tentu keluhannya tidak terlalu hebat. Nah, keluhan daripada melena biasanya berhubungan dengan anemia. Jadi pasiennya mengalami pusing, nyeri ulu hati, lemes, dan kadang kita dapatkan pasien yang muntah. Gangguan organ tubuh kita juga bisa tiba-tiba terjadi, misalnya gangguan berupa nyeri dada, nyeri ulu hati, kemudian pusing, sakit kepala, badannya tiba-tiba lemas, itu bisa saja terjadi. Sehingga kita harus mengetahui apa saja sih yang bisa digunakan untuk mencegah agar kita tidak mengalami melena. Jadi rekan-rekan harus tahu ini melena ini dari apa saja penyebabnya. Pertama, bisa berupa pecahnya varises oesophagus. Nah, varises ini terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan hati, yaitu yang kita sebut serosis, di mana terjadi pembesaran daripada pembuluh darah di sekitar kerongkongan kita yang gampang sekali mengalami pecah, sehingga kita mengalami yang namanya melena dan muntah darah. Nah, varises oesophagus ini disebabkan karena sebagian besar karena kerusakan hati yang disebut serosis, bisa disebabkan karena konsumsi alkohol, bisa juga karena infeksi daripada virus seperti virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Kemudian tukak lambung. Nah, tukak lambung ini bisa disebabkan karena penggunaan obat-obat penghilang sakit kepala, penghilang nyeri karena asam urat yang dikonsumsi secara terus-menerus. Bisa juga karena penggunaan daripada alkohol dalam jumlah banyak yang mengakibatkan terjadinya tukak lambung yang mengakibatkan yang tadi yang saya bilang muntah darah dan berak yang berwarna hitam. Kemudian bisa juga disebabkan oleh stres yang mengakibatkan terjadinya tukak lambung. Kasus yang cukup jarang adalah tumor pada lambung. Itu juga bisa mengakibatkan hal yang sama. Nah, penanganan apa yang kita harus lakukan jika kita mengalami melena? Pertama, kita harus tentu dirawat di rumah sakit. Kemudian penanganannya biasanya berhubungan dengan darah yang banyak keluar, sehingga kita biasanya membutuhkan transfusi yang cukup banyak, pemberian oksigen sementara kita mengusahakan untuk transfusi. Kemudian apa? Kita usahakan untuk menghentikan pendarahan. Biasanya dokter menggunakan obat-obat seperti misalnya golongan PPI ya, omeprazol, lansoprazol, itu untuk mengurangi keasaman daripada lambung. Penggunaan antasida sirup, penggunaan sukralfat juga biasanya dilakukan di samping obat-obat untuk menghentikan pendarahan seperti asam tranexamat. Kemudian pemberian obat-obat yang melalui embolisasi untuk
disuntikkan ke dalam pembuluh darah dengan tujuan agar pembuluh darah yang pecah itu bisa berhenti. Bisa juga melakukan ligasi, artinya mengikat pembuluh darah yang pecah jika kita memiliki fasilitas endoskopi. Kemudian rekan-rekan yang mengalami peristiwa melena ini, ketika dia sembuh, maka hal-hal yang perlu dicegah adalah pertama, tentu menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Kemudian kalau disebabkan karena varises, tentulah varisesnya harus dilakukan ligasi atau pengikatan agar tidak pecah. Kemudian kalau disebabkan oleh virus, maka kita mulai mengkonsumsi obat-obat antivirus baik untuk virus hepatitis B maupun virus hepatitis C. Kemudian rekan-rekan, kita harus rileks karena biasanya kalau kita stres maka mudah terjadi yang namanya gastritis atau stres ulcer ya. Kemudian kebiasaan misalnya karena kita menderita sakit gigi atau asam urat yang hebat, sakit kepala, kita menggunakan obat-obat yang masuk kategori NSAID. Nah, ini kita harus ganti dengan obat-obat yang lain yang lebih aman terhadap lambung. Penggunaan aspirin juga harus di stop. Nah, untuk apa penggantinya? Kita perlu berkonsultasi dengan dokter dengan menceritakan bahwa kita memiliki riwayat melena sehingga dokter akan memilihkan obat yang aman buat lambung kita. Nah, itulah rekan-rekan ya topik kita tentang melena. Jadi, melena itu adalah luka atau pecahnya pembuluh darah di bagian pencernaan atas yang disebabkan oleh banyak hal, dan pengobatannya kita sudah menceritakan. Kemudian mencegahnya itu adalah kalau penyebabnya adalah obat-obatan NSAID, maka kita perlu menggantinya dengan obat yang lebih aman. Demikian rekan-rekan, bye.